Tempat ini, di tengah minggu kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh berhimpun untuk kami beribadah. Kami percaya ini satu anugerah bagi setiap kami Tuhan. Biar malam hari ini dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Biar malam hari ini kami menyembah Tuhan dengan bebas. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia menyertai hidup kami. Engkau Tuhan yang ajaib bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk cuaca yang kurang baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan cuaca yang baik. Biarlah Tuhan, jika banyak yang belum datang ke tempat ini, Tuhan boleh hantarkan ke tempat ini dengan selamat, dengan Tuhan sertai, dan kami boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kuasa-Mu malam hari ini. Mari bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Yang siap menyembah Tuhan boleh bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Mari bersama-sama sembah Tuhan malam hari ini. Yesus, kami menyembah. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kami nikmati. Haleluya. Oh, mari datang bawa sembah-Mu. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari dengan percaya bersama katakan kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia. Mari berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yang percaya Tuhan kekuatan kita, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kekuatan di, mari dengan penuh iman percaya katakan
kami percaya Kau tak pernah tinggal, ya setia. Kami berseru berharap. Mari boleh angkat kedua tangan kita dengan percaya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, kekuatan di hidupku ya hanya di dalam Dia. Ini iman percaya kami Tuhan, menopangku. Mari berseru, amin, berharap dalam. Saya ajak kita dengan penuh percaya, sekali lagi bersama-sama katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami menyembah Tuhan yang ajaib. Kami bukan menyembah patung, kami bukan menyembah berhala, kami bukan menyembah pribadi yang tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang ajaib, sanggup memulihkan setiap kami. Oh, lagi katakan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Perdengarkan nyanyian ini menjadi bagian dari iman percaya Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Selama
Mari bersama perlahan-lahan saya ajak kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya tidak tahu apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita datang di tempat ini satu hal yang pasti. Kita rindu untuk bertemu mengalami Tuhan, amin. Malam hari ini saya sampaikan pada setiap kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah pribadi yang terbatas yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita sembah Tuhan yang ajaib. Sebab itu mari dengan penuh percaya malam hari ini angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan, jangan pernah kurangi iman percaya Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada pribadinya. Ajaib Kau Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu tak akan goyah selamanya. Mari sembah Dia. Dia Tuhan yang penuh kuasa Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang membawa kita ke tempat ini. Mari malam hari ini jangan sia-siakan waktumu. Bawa dirimu menyembah. Oh Tuhan, kami percaya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Bawa hatimu lebih dalam lagi. Haleluya. Mari bermazmur, bangun iman percaya. Malam hari ini jangan ada yang berdiam diri. Mari berkata-kata bermazmur, sembah Dia. Kau keselamatan kami, gunung batu kami. Haleluya, haleluya. Oh naralaba, haleluya. Syaka naralaba, 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 naralaba. Sembah Dia. Kami berkata terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami berkata syukur atas setiap anugerah-Mu. Syaka naralaba, 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 syande. Haleluya. Syaka naralaba, 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 naralaba. Haleluya. Syaka naralaba, 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 naralaba. Mari sembah Dia, saudara. Sembah lebih dalam lagi. Haleluya. Syaka naralaba, 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 naralaba. Takana naralaba, 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 syaka naralaba, 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 naralaba.
Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Biar malam hari ini setiap kami mengalami Engkau. Kami datang mungkin dengan segala pergumulan kami. Kami datang mungkin dengan penuh rasa bimbang, rasa khawatir Tuhan. Biar malam hari ini ketika kami menyembah Engkau, sampai kami keluar melangkahkan kaki dari tempat ini, kami beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Kami beroleh kepuasan Tuhan. Kami beroleh ketenangan dalam setiap pengambilan keputusan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengan penuh percaya malam hari ini terus bawa dirimu menyembah Tuhan. Ajak Kau Tuhan. Yes. Kami terlalu percaya Tuhan di dalam tangan-Mu, bukan di dalam yang lain Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sendiri dengan percaya. Ajak Kau. Akan goyah selamanya. Oh, ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Ajak Kau Tuhan. Amin. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari yang penuh dengan iman percaya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percayakan seluruh kehidupan kami Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu Tuhan yang pegang kendali apapun keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih salam, kasih tos ke kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur.
mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Yang percaya katakan come on. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Oh, oh, oh. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Yang percaya katakan yes Tuhanku, Tuhanku. Boleh lebih dahsyat lagi suaranya bagi Tuhan Yesus. Orang yang hina Ia mengangkat, orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur Ia mendudukan. Tunjuk kiri kananmu bersama dengan para bangsawan. Sama-sama lambaikan tangan kita, come on. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini dari tarian indah bagimu. Bapak Ibu Saudara, sebentar saya teringat tadi ada sedikit gurauan waktu saya di luar. Di luar kan lagi musim hujan. Katanya kalau hujan gini nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau nangis nggak kelihatan orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya tanpa harus menunggu hujan, Tuhan sanggup merubah, tidak mempermalukan kita. Amin. Ratap kita menjadi tarian yang manis bagi Tuhan Yesus. Amin. Yuk bersama-sama lebih dahsyat lagi. Kita bangun iman percaya kita. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Ia meninggikan, Ia mengangkat orang yang hina, Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Ayo nari bagi Tuhan, yuk sama-sama, come on. Ratap dalam hidupku. Kau sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Boleh Bapak Ibu Saudara sendiri katakan bersama. Dalam hidupku, oh, 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 ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Sekali lagi bersama-sama. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Mengubah jadi tarian indah bagimu. Katakan mengubah ratap, mengubah ratap jadi tarian indah bagimu. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Kita bagi waktunya ya Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahan. Kita masuk dalam doa.
Betapa kami bersuka cita malam hari ini Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan ini waktunya untuk kami Tuhan memberikan persembahan syukur kami. Izinkan kami memberi dengan hati bersyukur dan bersuka cita, karena kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami terlalu percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi persembahan, sama-sama katakan amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari yang sudah memberi bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Allah yang tidak pernah gagal dalam menggenapi setiap janji-janjinya. Bahkan lebih lagi kami bersyukur oleh karena bukan kami yang bisa memampukan diri kami untuk mengenal Engkau, tetapi Engkaulah yang membawa kami untuk kami boleh mengenali pribadi-Mu. Engkaulah yang terlebih dahulu memperkenalkan diri-Mu kepada kami semuanya, dan kemudian menambahkan hikmat kepada kami supaya kemudian kami semakin mengenali Tuhan, semakin tahu kehendak-Mu, semakin mengerti pribadi-Mu. Allah yang tidak pernah gagal dalam menggenapi setiap rancangan dan janji-janji-Mu. Dan kami bersyukur kami hidup di dalamnya. Kami ini hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kami ini hidup di dalam rancangan Tuhan. Sungguh ketika kami mempercayakan hidup kami di dalam genggaman tangan kuasa-Mu, maka itu adalah tangan yang teraman untuk kami mempercayakan seluruh hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang terus menopang kami, Engkau yang terus juga menggenggam kami. Bahkan dengan tangan kanan-Mu Engkau terus menguatkan kami. Kami bersyukur semua hal-hal baik yang telah kami terima,
yang sedang kami terima dan juga yang akan terus-menerus kami terima sampai kesudahan hari, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kami percaya kami akan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini kami juga bersyukur oleh karena kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan bersama dengan para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan beri mereka talenta, Tuhan beri mereka kemampuan bermain musik, bahkan juga memuji dengan baik. Terlebih lagi Tuhan beri mereka hati seorang pemuji, sehingga melalui pelayanan mereka semuanya, kami semua seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Maka doa kami untuk teman-teman kami semuanya, supaya juga Tuhan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami melalui pelayanan mereka. Tuhan pakai mereka lebih lagi, diberkati kiranya keluarga mereka semuanya, diberkati juga pelayanan mereka semuanya, segala pekerjaan usaha yang dilakukan mereka biarlah juga Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami hendak diberkati melalui firman-Mu, dan kami membuka hati pikiran kami untuk kami dididik melalui kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah kesalahan kami, sadarkanlah jalan kami yang salah, dan bawalah kami juga untuk kembali kepadamu. Kiranya melalui firman-Mu kami diteguhkan dan dikuatkan. Sekaligus juga kami membuka diri kami juga untuk ditegur firman-Mu. Berbicaralah dengan sebebas-bebasnya, sebab kami semuanya adalah hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Boleh kembali berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tadi saya perjalanan dari Surabaya Barat, saudara. Dan dari Surabaya Barat itu hujannya sudah, waduh, kalau orang bule bilang itu seperti ini, seperti kejar-kejaran antara kucing dengan dengan tikus, istilahnya begitu ya. Untuk hujan deras tuh ada istilah begitu. Jadi derasnya bukan main, jarak pandangnya juga juga sangat sangat pendek sekali. Sehingga saya harus pelan-pelan begitu sudah. Dari Surabaya Barat, dari tol satelit saya masuk, kemudian untuk sampai ke sini. Lalu kemudian saya coba cari, saya lupa, saya sudah lama sekali tidak melayani, dan dulu kan ada agak di belakang sana ya, sekarang di sini puji Tuhan. Lalu saya sempat lihat di ruko yang sebelah di TF, saya pikir ini TF, kan TE, berarti dekat mungkin TE, TF begitu. Saya mau masuk, mau bayar, Pak TE di sini ya, betul kan? Kan ini TF, berarti dekatnya TE gitu. Oh enggak Pak, TE-nya di sana kebablasan, jadi muter balik. Wah ya sudah, saya muter balik. Lalu kemudian di tengah-tengah perjalanan saya muter, handphone saya berdering, saya lihat Odi yang yang telepon, saya angkat. Hei bro, sebentar ya. Suara cewek tuh, suara ibu-ibu, bukan suara ibu-ibu, lebih tepatnya suara cewek ya toh, yang bilang Pak di mana posisi? Sebentar ya Bu, saya sebentar lagi sampai, ini masih muter. Tunggu sebentar ya Bu tuh. Kak ini Jessica sih istrinya. Oh alah sorry Jess. Ya bukan suaranya yang seperti ibu-ibu. Saya yang gara-gara terganggu hujan saudara ya. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa jumpa. Walaupun saya tahu biasanya jemaat suka atau senang kalau pendetanya telat. Karena berarti khotbahnya makin pendek, haleluya. Tapi enggak, semua jemaat di sini cinta firman Tuhan. Wah puji Tuhan. Walaupun hujan tetap hadir. Saudara tahu hamba Tuhan itu yang ditakuti cuma satu. Hamba Tuhan gak takut setan. Betul ya? Betul ya ya? Betul ya? Hamba Tuhan gak takut setan, hamba Tuhan gak takut apa-apa. Cuman kalau pas hujan kadang-kadang doanya bisa lebih kenceng gitu. Tuhan di jemaat gak hadir sih. Tapi puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Mazmur. Coba perhatikan Mazmur 126. Mazmur 126. Tahukah saudara bahwa sebutan Mazmur ini diambil dari nama orang Pondok Chandra? Mazmur. Suaminya, istrinya namanya Mbak Mur, saudara. Oh iya, baru ketawa ya. Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Hari ini firman Tuhan saya beri judul menabur dalam tangis, menuai dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
perhatikan baik, akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas sekali kepada kita. Dan tahukah saudara, kalau kita menelisik kembali, kita belajar lagi tentang latar belakang ayat ini, kita akan ketahui bahwa ayat ini dituliskan ketika baru saja Israel menerima kabar sukacita. Yaitu apa? Mereka dibebaskan dari tawanan Babel. Seperti yang saudara mungkin ingat bahwa Israel pernah dalam masa pembuangan, dibuang di Babel. Kenapa? Karena waktu itu memang dunia itu sedang dikuasai dengan kekuasaan adik kuasa dari Babilonia atau Babel itu, saudara. Dan nampaknya nggak ada negara yang bisa mengalahkan. Sampai-sampai kemudian Israel termasuk sebagai bangsa yang diangkut sebagai tawanan. Karena apa? Lebih lagi juga karena Tuhan yang memang menyatakannya jauh sebelum mereka mengalami semuanya itu. Sebab tahukah saudara bahwa Allah lah juga yang telah mengatakan Israel akan ada dalam pembuangan. Dan pembuangannya pun juga tidak main-main tuh. Digenapkan selama 70 tahun. Dan betul memang Israel ditawan selama 70 tahun. Tapi tahukah saudara, bukan cuman waktu penahanannya yang nampak begitu tepat seperti yang Tuhan janjikan. Tapi bahkan negara, termasuk raja yang kemudian akan membebaskan Israel, betul-betul tepat. Dan negaranya bukan main-main. Negara yang kecil sebetulnya, tetapi kemudian oleh karena Allah itu intervensi terhadap konstelasi politik dunia, sehingga negara yang awalnya tidak dipandang itu tiba-tiba menjadi negara yang kuat, bahkan bisa mengalahkan siapa? Babel. Negara mana itu? Persia. Rajanya namanya juga telah disebutkan Tuhan, yaitu Kores. Jadi perhatikan baik, kalau kita melihat sejarah atau latar belakang dari apa yang kita baca tadi, dua ayat yang kita baca, yang pertama kita belajar bahwa Allah itu intervensi dalam kehidupan kita semuanya. Intervensi itu apa? Terlibat secara aktif. Allah bukan pihak yang pasif, yang hanya membiarkan dunia berjalan sesuai dengan sistem dunia. Enggak. Ada satu aliran yang disebut dengan deisme. Deisme itu berkata begini, Tuhan itu cuma menciptakan, lalu kemudian Tuhan memberi sistem kehidupan, dan Tuhan tidak lakukan apa-apa. Semua terjadi berdasarkan sistem kehidupan yang berjalan. Contoh misalnya, deisme itu berkata Tuhan tidak mencampuri urusan menciptakan anak, menetapkan anak, lahir dan yang lain-lain. Enggak, itu semua berjalan sesuai dengan sistem kehidupan. Artinya apa? Kalau ada pria yang produktif, wanita produktif, menikah, lalu kemudian TV-nya rusak, nggak punya hiburan, akhirnya apa? Ya itu. Sehingga kemudian akhirnya apa? Mendapatkan anak, yaitu berjalan sesuai dengan sistem kehidupan. Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Deisme mengatakan begitu. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan menolak dengan jelas. Sebab Roma pasal 8:28 mengatakan bahwa Allah, apa katanya? Turut bekerja. Bekerjanya dalam hal apa? Dalam segala hal. Jadi tidak ada satu hal pun di mana Allah tidak secara aktif bekerja di dalamnya. Termasuk juga dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Apa sih yang menyenangkan? Apa sih kepentingannya? Apa signifikansinya bahwa Allah itu bekerja dan terus menerus secara aktif memelihara kehidupan kita? Yang pertama, saudara, kita harus tahu ya, kalau Allah itu bekerja secara aktif dalam hidup kita, kalau Allah itu intervensi dalam hidup kita, berarti dengar baik, tidak ada satu hal pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita kecuali jika itu membuat atau mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ulang sekali lagi ya, kalau Allah itu secara aktif memelihara, menjaga hidup kita, secara aktif kemudian juga intervensi atas hidup kita, maka dengar baik, tidak mungkin ada satu perkara, bahkan perkara paling kecil pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan menghendaki itu terjadi pada orang percaya, maka dengar baik, itu pasti demi untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ini saya lepas nggak apa-apa ya, karena ngap juga saudara itu. Aduh, ini baru 5 menit gitu. Padahal khotbahnya nanti katanya Pak Audi kemarin bilang
Pak nanti khotbahnya agak lama, nggak apa-apa. Karena ibu-ibu juga suka firman dan nggak suka pulang terlalu cepat. Oh enggak ya, salah ya, nggak salah. Oh puji Tuhan, mengaminkan yang salahnya tadi atau yang mana itu? Iya, saya enggak akan lama-lama lah, ya cukup lah. Bagi waktu sama makan malam, sama perjalanan pulang. Lagian saya tahu kok pendeta yang paling disukai jemaat itu yang khotbahnya singkat, haleluya. Gitu. Ngomong-ngomong soal pengkhotbah singkat, tahukah saudara Alkitab itu juga memberitahu loh, ada seorang pengkhotbah yang khotbahnya sangat singkat. Saudara tahu siapa? Loh gak ada yang tahu, atau saudara mungkin kalau gak ada rewardnya kurang semangat. Siapa? Pengkhotbah yang paling singkat di Alkitab, ada yang tahu gak? Oh Yohanes Pembaptis, oke. Ada lagi nggak? Serius, saya kalau ngomong, saya nggak akan biarkan saudara pulang dengan sia-sia. Kalau saudara bisa jawab jawaban ini cepet jing. Siapa? Yohanes Pembaptis, terus Paulus, oke. Siapa? Ayam. Ada ya khotbahnya ayam? Siapa? Yesus khotbahnya singkat. Satu lagi. Oke? Satu lagi, sudah? Puji Tuhan, gak ada yang bener, haleluya. Pengkhotbah yang khotbahnya singkat itu Yunus. Dia itu khotbah cuman begini. Kalau kalian tidak bertobat 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Selesai. Sudah tahu dampaknya apa? Seluruh Niniwe bertobat. Oh keren ya. Ini khotbahnya singkat, dampaknya luar biasa. Gak kayak saya, khotbahnya panjang gak ada dampaknya saya itu. Tapi saya bersyukur ini tidak jadi lepas dari tangan saya, haleluya. Memang Tuhan menyelamatkan orang benar. Sudah dengar baik ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau Allah itu bekerja secara aktif dalam kehidupan kita, maka tidak mungkin ada satu perkara sekecil apapun yang Tuhan izinkan terjadi kecuali demi mendatangkan kebaikan. Termasuk bahkan ya hal-hal yang nampak tidak enak. Dalam kasus Israel ini kalau saudara baca mulai dari ayat pasal 126 bagian pertama, saudara akan tahu betapa Israel itu dalam penderitaan. Kenapa? Karena ketika mereka dalam pembuangan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka tidak bisa memuji Tuhan. Alkitab katakan bahwa kecapi gambus itu cuma digantungkan dia di pohon-pohon. Itu alat-alat yang biasa dipakai untuk apa? Memuji Tuhan. Taurat tidak lagi diperdengarkan, firman tidak lagi bisa mereka baca. Mereka dalam penderitaan. Padahal sebelumnya, waktu mereka sebelum pembuangan, mereka bisa beribadah, tapi sayangnya ibadah mereka tidak dengan kesungguhan. Apa yang bisa kita petik dari hal ini? Kalau kita masih bisa diberi kesempatan Tuhan beribadah, beribadahlah. Kalau kita masih bisa melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Tadi itu saya ngumpul bersama dengan beberapa teman-teman pemilik restoran di Surabaya Barat, ngobrol-ngobrol, mereka lagi pengen bikin persekutuan. Ayo Pak, kita bikin persekutuan yuk, ngobrol-ngobrol gitu. Setelah itu hujan deras kan, di tengah-tengah kami ngobrol hujan deras. Terus saya bilang, teman-teman saya nggak bisa lama-lama ini karena saya harus pelayanan ke Pondok Chandra. Loh, hujan-hujan deras gini Pak, tetap berangkat? Iya tetaplah berangkat. Nggak di cancel aja, hujan deras gini kok, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, saya akan tetap berangkat. Nggak pernah cancel pelayanan Pak? Nggak, saya nggak pernah cancel pelayanan. Saya dulu pernah hampir cancel pelayanan, tapi saya bersyukur saya nggak cancel. Sebab apa? Kalau saya cancel saya nggak ketemu jodoh saya. Karena saya ketemu istri saya itu di tempat pelayanan yang hampir saya cancel. Kenapa? Karena waktu itu capek, baru pelayanan keluar kota, datang, ya gitu mau berangkat hujan deras, sudah gitu tempatnya saya enggak tahu. Waduh, mateng ini Surabaya coret sudah itu. Jadi sudah enggak ada di GPS lagi. Saya cari. Sudah hampir tak cancel. Hampir tak serahkan ke teman yang lain yang rumahnya mungkin lebih dekat sana. Tapi saya enggak pernah, enggak bisa, saya tak layani aja. Dan memang upahnya besar ya toh, enggak di surga, di bumi juga. Karena dari situ saya ketemu istri saya, haleluya itu. Coba tak cancel, tak kasihkan teman saya, so dicaplok teman saya itu. Tapi puji Tuhan ya. Jadi saya tetap berangkat. Saya bilang sama teman-teman, kita itu kalau masih bisa melayani itu anugerah.
Loh, cuma satu orang yang amin. Kita itu kalau bisa melayani itu anugerah. Sama orang-orang Israel itu dulu waktu di Israel mereka beribadah sih. Mulut mereka memuji tapi hati mereka mengingkari Tuhan. Betul ya? Tapi ketika mereka dikondisikan dalam pembuangan mereka menyesal sehingga mereka tidak bisa lagi memuji seperti sedia kala. Tapi tahukah saudara, pada akhirnya dipulihkan. Tujuannya apa? Supaya melalui itu semua memproses orang-orang siapa? Israel, supaya dalam kesungguhan mereka kembali kepada Tuhan. Dan betul, perhatikan ayat 1 di 126 ini, Mazmur 126 ayat 1, perhatikan baik. Saya akan membacakannya buat saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Sion ini sebutan bagi Israel. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Perhatikan itu. Kenapa kok orang-orang ngomong begitu ya? Kenapa kok orang Israel bilang itu seperti mimpi? Karena memang itu betul-betul like a dream. Tidak mungkin dalam pikiran mereka bahwa mereka bisa bebas dari pembuangan. Walaupun Tuhan memang sudah memberitahu 70 tahun mereka dalam pembuangan, tapi mereka merasa tidak mungkin bisa bebas. Kekuatan mereka tidak mungkin bisa membebaskan mereka. Mereka tidak punya daya, upaya untuk bisa membebaskan diri mereka. Tapi dengar baik, di dalam kelemahan-kelemahan seperti itu, kalau kita kembali mengingat janji Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang menggenapi janjinya, maka kita pasti akan menemukan kekuatan baru di dalamnya. Kita belajar Bapak Ibu, kalau dalam kesusahan jangan fokus pada kesusahan, fokuslah pada janji-janji Tuhan. Amin saudara. Kita belajar untuk itu dan memang itu tidak mudah. Tapi disitulah letak kebersandaran dan kepasrahan kita kepada Tuhan. Saya mau cerita sama saudara ya, gak apa-apa ya cerita ya. Kan saudara lebih senang dengar cerita daripada bahas ayat toh, jadi tak cerita nih aja. Saudara, saya pikir hampir semua hamba-hamba Tuhan yang full time pasti juga merasakan apa yang saya rasakan. Ketika COVID-19 mulai masuk ke Indonesia dan gereja terpaksa harus ditutup. Sebelum COVID-19, sebelum ada orang pertama yang terjangkit itu, saya sudah ngomong sama istri saya. Saya bilang, sayang, kita siap-siap loh sayang. Kalau nanti misalnya COVID masuk ke Indonesia, rasanya gereja pasti akan tutup. Lalu istri saya bilang, sudahlah sayang, tidak apa-apa lah, kita percayakan hidup kita dalam Tuhan. Dia bilang begitu, puji Tuhan sudah. Apa itu puji Tuhan? Yang pertama, sampai sekarang saya dan istri itu masih panggil sayang sudah itu. Saya panggil istri saya sayang, itu saya panggil. Pak Odi panggil Bu Jessica apa ya? Sayang juga gitu. Iya Halil. Atau sayuran gitu. Sayuti gitu. Saya panggil, tapi saudara kalau tidak dipanggil sayang sama suami, tidak apa-apa juga ibu-ibu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kadang-kadang makanan yang jatuh itu juga dipanggil sayang. Gitu. Makan jatuh, lo sayang rek. Gitu. Gitu. Jadi jangan-jangan kalau saudara dipanggil sayang itu disamakan sama makanan yang jatuh itu. Gitu. Jadi kalau tidak dipanggil sayang ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi puji Tuhan yang kedua adalah saya punya istri yang mendukung saya. Waktu saya bilang kita siap-siap loh. Kalau seandainya COVID-19 masuk, gereja tutup, sementara hidup kita itu melalui pemeliharaan Tuhan, melalui pelayanan, ya kita siap-siap. Kita mungkin akan kehilangan rumah, karena rumah kami masih KPR. Kita mungkin siap-siap kehilangan hotel dan supermarket yang kita miliki. Oh enggak ada yang ngamen sama sekali. Saudara, mosok Pak tuh hotel sing genang. Saya bilang kita siap-siap. Mobil kami waktu itu juga masih ini kredit, makanya kalau si starter gitu, karena kredit. Jadi kami menyiapkan diri dan puji Tuhan, istri saya itu bilang, sudahlah enggak apa-apa sayang, kalau Tuhan izinkan ini milik kita, Tuhan pasti buka jalan. Kalau enggak, ya sudah pasti Tuhan sediakan yang lain dan itu pasti yang terbaik. Oh itu istri Ciami saudara itu. Ya. Ini saya enggak ngomong begitu karena ada orangnya kan enggak ada gitu. Jadi kalau saya ngomong begini itu memang benar-benar begitu gitu. Puji Tuhan. Saudara gimana? Kalau suami bilang gitu, Mi, siap-siap loh Mi.
Nanti misalkan ini COVID-19 toko tutup, amsyong loh Mi, nggak bisa hidup kita ya apa? Sudah mau ngomong bilang, jangan-jangan sudah ngomong, wes garo kok, wes urusanmu itu, wes gojek kok ngono kayak apa gitu. Becak. Jangan ya, ibu-ibu nggak boleh begitu ya. Lu mateng kan sing ngamen blas itu. Atau jangan sudah, lu kena firman aku rek gitu sudah. Istri yang baik itu mendukung suami dalam pelayanannya kepada Tuhan. Saya ngamen kok Odi. Aminnya gini, amin gitulah kita. Enggak gitu aja enggak. Ya benar. Dan puji Tuhan Saudara, Tuhan buka jalan. Waktu itu saya memikirkan begini, dan benar kan gereja tutup kan? Gereja tutup. Saya cuma mikir begini, Tuhan, aku enggak mau seandainya aku kena COVID nih. Misalnya saya kena COVID dulu itu. Lalu saya mati. Terus Tuhan mendapati saya sebagai hamba Tuhan yang pengangguran, dalam arti tidak melayani hanya gara-gara COVID. Saya tidak mau. Saya bikin video-video. Untuk saya edit, saya kirim. Supaya saya tetap bisa melayani. Lama-lama nggak nututi itu. Kerja ini semua nggak nututi. Mulai dari take video, apalagi rumah saya itu di rumah yang ya perumahan tapi padat begitu. Jadi baru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengan baik-baik. Alkitab berkata lewat tak bakso. Ulangi lagi ya toh. Nanti tengah-tengah sudah hampir selesai. Itulah sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tetot. Cemilan lewat. Waduh. Akhirnya saya enggak bisa ini, enggak nututi. Terus saya bilang, istri saya tiba-tiba begini, sayang kenapa enggak bikin ibadah doa pagi aja. Jadi ibadah doa pagi kita, kami berdua memang biasa doa pagi, itu kita live kan sehingga kita bersama-sama memuji Tuhan. Terus melalui apa? Melalui ini loh, Instagram live aja, jadi lebih private. Oh ya sudah, kami bikin itu sudah. Tahukah saudara, waktu kami mau bikin itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik. Saya enggak punya alat yang untuk bisa membuat suara lebih jernih itu. Gak punya alat. Padahal waktu itu cuma 350, sampai enggak. Saya enggak bisa beli loh, serius. Ya bisa beli, cuman resikonya nanti yang lain-lain jadi enggak ketutupan sudah itu. Jadi akhirnya Tuhan, ya apa ini Tuhan. Tapi dengar baik ya, kalau Tuhan sudah kasih visi ya, kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan yang menyediakan semuanya. Amin. Seseorang telepon saya, minta saya pelayanan via Zoom itu. Sebelum saya pelayanan, saya ditanyain, Pak Petra nanti Zoomnya pakai handphone apa? Apple atau Android? Saya pakai Android Pak. Saya kirimi ini ya, alat ya Pak. Itu enak, nanti suaranya bisa lebih enak, bisa lebih jernih. Oke Pak, saya minta alamat, tak kasih. Hamba Tuhan kalau dimintain alamat untuk dikirimi sesuatu itu kan paling seneng, paling sregep ya. Tak kasih, tak tulis gede-gede biar enggak lupa itu. Singkat cerita benar dikirim. Saya tahu alat yang dikirimkan adalah alat yang sama persis dengan yang mau saya pakai itu. Yang kedua saya mikir, oke, kalau live kuotanya banyak, mateng ini apa ini? Pasang wifi larang. Seorang sahabat dari Telkomsel Jabodetabek telepon saya, Pastor bisa melayani ya via Zoom. Oh iya Pak, kapan? Kasih tahu jadwalnya. Terus saya ditanya, Pastor kalau ini Zoom gitu pakai apa? Pakai internet apa? Saya jawab, saya pakai Telkomsel. Saya ngundang orang Telkomsel. Nah, saya memang pakai Telkomsel. Saya pakai Telkomsel. Oh cukup tak? Bisa tak Pastor? Oh, bisa kok Pak, bisa saya bilang gitu. Anu aja, begini aja. Saya minta alamatnya saja. Oh tak kasih lagi, paling seneng kalau tanyain alamat. Ada dua yang paling disenangi hamba Tuhan, ditanyain alamat dan widuh banteri. Padahal saya enggak mau ngomong itu loh ya. Duh. Saya enggak mau ngomong itu padahal. Itu baru yang ketiga maksud saya mau saya omongkan. Itu enggak. Saya akhirnya tak kasih alamatnya. Beberapa hari setelahnya itu ada orang datang. Pak, ini mau pasang IndiHome ya Pak? Oh, enggak. Saya enggak pasang. Loh, ini Pak, ada suratnya. Katanya dari Pak ini dia sebutkan. Oh iya itu teman saya, tak telepon. Pak ini kok ada orang mau? Ya Pak Petra biar saya pasangkan, nanti saya yang akan bayar juga. Oh haleluya 12 kali sudah itu. Saya ditanyain, Pak Petra butuh internetnya saja atau perlu yang nyambung ke TV? Oh saat TV ini bisa begitu. Dan sampai sekarang kami pakai. Dan sampai sekarang dia juga yang bayar, haleluya sudah itu. Semua keperluan dicukupkan, bukan itu saja. Waktu live itu sudah teman-teman itu yang baru kami kenal,
itu banyak yang mau memberkati kami. Saya tidak pernah satu kali pun, sudah boleh cek di IG saya, ngomong soal rekening, ngomong soal duit, kasih nomor belas, saya tidak pernah. Sudah tahu what is the meaning of belas? Saya tidak pernah, sudah. Tapi mereka menjadi bagian pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa bayar KPR, bisa bayar mobil dan yang lain-lainnya. Dan ini kiranya juga menjadi motivasi untuk saudara juga bikin live IG juga, haleluya. Siapa tahu aku iso juga bayar cicilan pisan. Enggak lah, enggak boleh begitu pelayanan ya. Kalau melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang memelihara kita. Amin. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Israel. Dengar baik, setelah mereka dibebaskan tadi, ayo kembali ke firman ya. Setelah mereka dibebaskan, mereka disuruh kembali pulang kan. Untuk apa? Mereka membangun rumah Tuhan kembali. Tapi tahukah saudara, waktu mereka kembali pulang, bukannya Israel yang subur, yang tertib yang mereka hadapi. Justru Israel dalam keadaan yang hancur, luar biasa. Coba lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat dari Mazmur 126. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Apa itu batang air kering di tanah Negeb? Jadi di Negeb itu ada satu wilayah yang memang sangat kering. Itu baru bisa subur kalau apa? Ada hujan di area yang lain yang kemudian airnya mengaliri wilayah Negeb itu. Baru bisa apa? Subur. Dan mereka melihat Israel seperti batang air kering yang ada di tanah Negeb itu. Kenapa? Karena sawah-sawah mereka itu sudah dilempari dengan batu-batu sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam lagi. Karena apa? Bait Allah sudah dijarah sedemikian rupa, keadaan Israel hancur. Tapi tahukah saudara, dalam keadaan seperti itu, mereka tetap memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Memulihkan keadaan Israel. Saudara mari belajar ya. Yang pertama ya. Loh Pak, ini wis jam 7:30 lebih loh Pak, kok pertama. Enggak, 7:30 baruan. Kok dari tadi cek pertama gitu. Padahal ada 16 poin. Enggak, ini pertama dari yang kedua. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau kita memahami hal ini, kita akan tahu bahwa sekalipun keadaan tidak mudah, tapi kalau itu kehendak perintah Tuhan, tetap jalani. Apa keadaan tidak mudah itu? Misalnya melayani suami sing medit. Enak ya. Nek jadi bojone Pak Petra enak. Sopi pedisi terus. Dijak jalan-jalan, healing. Bojoku masalah gitu. Ibu-ibu itu kalau ngumpul, biasanya yang dibicarakan dua hal. Kalau enggak anak, ya bojone. Betul ya? Amin, saudara, amin. Biasanya kalau ngumpul, yang diomong itu kalau enggak anaknya, ya suaminya. Bojomu kerja nanti, kok ketokane enak ya, tasmu ganti terus bendino, begitu. Gitu kan? Tapi dengar baik-baik. Walaupun keadaan tidak mudah, saudara mungkin punya suami yang, duh Tuhan, mungkin cek soroe, duit gak sepiro, cerewet. Masa satu hari itu minta menu 2 kali. Pokoknya aku ya makan pagi sama makan siang gak boleh sama ya. Ya nek gajinya miliaran. Kadang-kadang begitu ya. Kalau kita punya sesuatu yang ideal, menjalankannya itu ndak susah. Tapi dengar baik, saya mau katakan sama saudara ini, bahwa tidak ada satu hal pun yang ideal di dunia ini. Ndak percaya? Mari cek. Jawab dalam hati saja, gak usah banter-banter. Suami saudara ideal? Dalam hati aja, jangan banter, tiba-tiba dikerawuk bojomu nanti sudah. Suami saudara ideal? Waduh, mateng. Digas. Sebaliknya. Menurut saudara istri yang ideal bagi suami? Sama, tidak ada suami ideal, tidak ada istri ideal. Kenapa? Alkitab katakan kita semua telah jatuh dalam dosa. Dosa itu merusak segala sesuatu dalam hidup manusia. Merusak hubungannya dengan Allah,
merusak hubungannya dengan sesama, merusak hubungannya dengan alam, dengan ciptaan. Betul ya? Itu karena dosa. Adam dan Hawa itu waktu sebelum jatuh dalam dosa, memuji-muji itu, inilah dia, daging dari dagingku. Adam begitu. Begitu jatuh dalam dosa, gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini loh gitu. Betul ya? Gak ada suami ideal, sama gak ada istri ideal. Sama juga gak ada mertua yang ideal. Podo, gak ada mantu yang ideal. Halo? Gak ada pendeta ideal. Pendeta ideal itu hanya gara-gara saudara belum kenal. Nek cuma lihat di YouTube, ya ampun, berwibawa ya, begitu. Nanti kalau saudara undang makan, ketok, masya Allah, ketokan ini nang YouTube, berwibawa. Ternyata mangan nih, geragasnya luar biasa. Gitu tuh. Tapi sama, seperti nggak ada pendeta yang ideal, nggak ada juga jemaat yang ideal. Betul ya? Kadang-kadang jemaat itu begini, kalau mau pergi, Pak tolong doakan ya Pak, saya mau ini jalan-jalan Pak ke Bali. Pendetanya bilang, ya tak doain ya. Pendetanya masuk kamar, Tuhan berkati, Tuhan beri keselamatan. Begitu wis mulai, begitu sudah pulang dalam keadaan selamat, mek gini toh, Pak Pendeta puji Tuhan sudah sampai rumah, thank you ya doanya. Pendetanya cerita sama ibu pendeta, puji Tuhan itu jemaat itu pulang Bali. Terus oleh-olehin di kaono. Gitu tuh. Nggak ada jemaat yang ideal. Betul ya? Nggak ada. Papa saya itu menggembalakan jemaat yang sangat sederhana. Oh serius sederhana. Sangat sederhana. Ya kira-kira untuk mengukur kesederhanaannya itu maafkan saya ya. Saya pernah lihat mama mertua saya ngitung kolekte tanpa sengaja. Saya melihat. Tahukah saudara? Itu uang kolektenya itu, di dalam kolekte itu nojingan 2000-an. Terus saya tanya sama istri saya, loh sayang, ternyata jemaat itu kolektenya 2000 gitu ya. Istri saya bilang gini, iya itu bagus sayang, soalnya duit ewonan nangel digolei. Tapi tahukah saudara, papa mama melayani dengan luar. Setiap hari itu doa 3 jam untuk jemaat. Saya pernah nanya, Papa nih doanya lama ya sih? Oh iya Petra, doain jemaat dari yang rumahnya paling jauh, diurut satu-satu. Disebutkan, anak-anak putune namanya disebutkan. Pergumulannya apa didoakan satu-satu, beneran. Kolektor 2000 padahal saudara. Jemaat itu yang 2000 jaluk selamat. 2000 ini jaluk doa, Pak Pendeta doain ya. Tapi tahukah saudara? Oh itu papa dan mama kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh, bener. Beliau adalah salah satu hamba Tuhan yang saya bisa respect. Kenapa? Karena integritasnya di dalam Tuhan. Nah, tapi memang keadilan Tuhan berjalan ya. Berkatnya bisa dari mana-mana tuh. Saya kapan hari pelayanan di Timor Leste, saudara. Tiba-tiba ada orang tuh ngasih titip berkat. Pak Petra saya titip berkat ya untuk papa mamanya ya. Saya titip berkat ya. Oh iya Pak, ya. Ya wes saya enggak berani buka. Terus saya sampaikan di Papa waktu saya pulang, Pak ini ada jemaat titip. Loh kok bisa Petra? Ya ngobrol-ngobrol saya bilang Papa Mama gembala. Terus tiba-tiba titip berkat. Dibuka $500. Itu dolar posisi 15.700. Pingno dewe hitungan dewe. Orang yang enggak kenal tuh bisa jadi berkat. Beliau pelayanan di Gresik, saudara. Pelayanan di Gresik. Seorang oma-oma ngasih beliau kresek. Do you know what is the meaning of kresek? Isinya apa? Enggak tahu tuh. Ditaruh aja di mobil, beliau pulang. Lalu kemudian 2 hari, beliau baru, karena ada titipan ini, ada berkat dari oma itu. Dipikirnya makanan. Walai manirek pasti basi. Waktu dibuka, dibuka. Isinya uang 15 juta. Papa telepon sama gembalanya, iki loh jemaatmu kayak aku berkat. Wes gak apa-apa puji Tuhan berkatmu. Aku boleh nomor teleponnya, ditelepon. Dia bilang, iya Pak Pendeta, itu saya sudah bawa 2 kali, 2 minggu sebelumnya. Tak bawa terus, mau tak kasihkan pendeta yang khotbah, kok hatiku gak sak ya. Minggu berikutnya,
mau tak bawa, mau tak kasihkan ya, kok gak sek ya. Lah pas lihat bapak itu hati saya tergerak. Ya mungkin karena wajahnya melas mertua saya itu. Enggak begitu. Aduh. Enggak. Ini enggak live kan? Nanti dilihat mertua saya ini. Kena SP1 saya itu. Tapi begitulah cara Tuhan memelihara. Jadi dengar baik, meskipun keadaannya enggak ideal, tetap layani Tuhan. Loh, saudara pikir jadi istri yang melayani suami yang muedit, bencekno, ngorokan, ambune kecut itu, ya? Yang kalau saudara nyuci bajunya itu gosok mas, gak hilang bolot itu. Saudara pikir melayani suami yang seperti itu bukan melayani Tuhan. Kalau saudara lakukan semuanya untuk Tuhan, saudara sedang melayani Tuhan. Makanya jadi istri itu harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Lo gak amin. Amin. Jadi kita gak gampang. Dek enak yo. Turu tangi awan, aku tangi isuk masak. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, kita tidak akan begini-begini tuh. Amin, saudara. Mari belajar dan dengar baik. Orang Israel lakukan itu loh. Setelah mereka dihajar Tuhan dalam pembuangan, lalu dipulihkan, dibebaskan dengan cara mujizat yang luar biasa. Yaitu apa? Mengangkat seorang raja yang bernama Kores dari negara kecil yang kemudian digedein sama Tuhan, Persia, sehingga bisa mengalahkan negara adik kuasa yang namanya Babilonia itu. Ketika mereka mendapatkan semua jalan Tuhan untuk mereka bebas, mereka mau melayani Tuhan walaupun keadaannya sulit. Seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ini perkataan iman, akan menuai dengan apa? Kenapa begitu? Karena mereka cuma punya sedikit benih, saudara. Mereka harus timbang-timbang itu. Apakah mereka mau menabur atau benih itu mau mereka makan sendiri untuk keperluan mereka? Kalau mereka harus tabur, berarti mereka harus ada waktu untuk apa? Tirakat, harus ada waktu untuk apa? Untuk berhemat, untuk sementara mungkin mereka sedikit kelaparan dan yang lain-lain. Sebab benihnya ditabur dan tidak ada orang nabur, gak ada, saudara. Mana mungkin ada benih ditabur, langsung boom. Tapi mereka memilih tetap melakukan. Bagaimana dengan kita, saudara? Jangan pernah berpikir bahwa kalau saudara menabur dalam pekerjaan Tuhan, itu langsung, aku mari ngekei persembahan cepet sing, pulang ke rumah oleh arisan cetia loh, puji Tuhan, haleluya. Ya kalau dapat ya puji Tuhan, ya puji Tuhan, apalagi di gereja uang cepet jing itu kelihatan gede, ya kan? Suruh ngasih cepet jing itu kayaknya malaikat di surga semua bersuka cita. Saudara masukin persembahan cepet jing itu dengan lambat-lambat, itu kayaknya semua malaikat haleluya, gitu. Padahal uang 100.000 kalau saudara bawa ke mall, oleh apa saudara? Berani saudara jalan-jalan ngajak anak saudara bawa uang cepet jing nge-mall, ya paling beli tongji 1, sedotane 4. Iki ya, sing inget ya, sing tak kasih garis ini sedotane mami ya, ini sedotane papi, ini anak 2 itu. Orang lihat dia cek rukune ya, 1 gelas tongji 4 orang cek rukune gitu. Padahal irit saudara ya toh. Uang 100.000 di luaran untuk apa? Sudah makan sederhana, buat 100.000, ya bisa sih. Tapi ya sayur sama apa, jangan bawa 100.000, Pak, otak, kepala ikan. Ya ninggal KTP saudara. Apalagi sekarang sederhana itu nggak lagi kayak dulu tuh. Kalau dulu kan kita bisa datang langsung piring tok gitu loh. Jadi satu porsi langsung, Pak ikan ini ya gitu. Kan bisa begitu tuh, hitungannya kan lebih murah. Sekarang enggak. Ini tak kasih tahu, dan saudara enggak kejeblok kayak saya. Sekarang ini ini kok jadi ngomongin Padang gitu, enggak. Saya tahu karena adik saya itu yang pegang ini, yang pegang apa? Adik ipar saya yang pegang apa itu? Keuangannya apa itu? Accountingnya. Jadi beberapa padang sederhana dia pegang. Tapi dengar baik Bapak Ibu. Yang pertama ya, mari belajar. Bahwa dalam keadaan yang berat sekalipun, kalau Tuhan suruh lakukan, lakukan saja.
Saya ngamin masuk surga sama saya amin saudara. Lakukan saja, walaupun kelihatannya tidak ada hasilnya. Karena memang orang menabur nggak mungkin langsung menuai. Apa yang saudara tabur hari ini mungkin akan saudara tuai nanti 10-20 tahun lagi. Atau bahkan saudara tidak ikut merasakan tuaiannya. Tapi anak-anak saudara ikut menuainya. Yang terpenting lagi jangan transaksional. Tuhan aku gak 12 loh Tuhan, ini kari satu-satunya ini tak kasih kabeh tuh Tuhan lo ya, ojo lali lo 10 kali lipat. Mateng saudara. Jangan transaksional. Saudara ingat janda di Lukas itu yang dikatakan dia miskin. Kata miskin di situ itu sebenarnya dari dua kata Yunani yang berbeda. Kata miskin pertama itu artinya miskin tapi masih punya sesuatu. Apa itu? 2 peser. Kata miskin yang kedua yang disebutkan di Lukas itu miskin dalam arti tidak punya apa-apa. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa janda itu Tuhan tak kasih semuanya. Pokoknya jolali loh, berpuluh-puluh kali lipat. 1 kali saudara. Loh, saya ngomong begini itu bukan nyindir jemaat loh, enggak. Ini saya sendiri. Saya waktu khotbah di salah satu gereja, itu khotbah 3 atau 4 kali saya lupa. Dan setiap kalinya ya pasti ada persembahan dan saya pasti persembahan gitu kan. Pas di ibadah terakhir, pas persembahan itu hati saya mikir gini, saya lihat dompet, duh mateng yo, tinggal cepek jing sak lembar sama nombanan 1 lembar. Saya lu mateng rek tinggal 2 lembar dok rek. Ya wis lah dalam hati beri yang terbaik gitu kan. Waktu kantong persembahan mendekat ke saya itu, langsung pasti itu 100.000 sama 20.000. Tangan saya nyentuh yang mana? 20. Pasti bener. Biasanya pengalaman pribadi. Dan betul sudah, saya ambil yang 20 padahal Tuhan itu sudah kasih yang terbaik. Gerakan hati saya ambil yang 20. Waktu saya ambil yang 20, itu rasanya kayak kamu mau hitung-hitungan sama Tuhan. Rasanya kayak gitu. Wah, ya Tuhan, ampuni Tuhan, tak ambil dua-duanya 120 tak masuk empen kabeh Tuhan gitu. Tapi dengar baik-baik ya. Sungguh orang yang menabur dengan cucuran air mata itu akan menuai dengan sorak-sorai. Duh ya ampun kan sing ngamin rek gitu. Saya ulang ya, orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Selagi dia melakukannya untuk Tuhan. Tadi ada yang mau tepuk tangan, gak ada yang nemenin, itu sama-sama ditemenin. Biasanya pengkhotbah itu kalau ditepuk tangan 3 kali diundang maneh saudara, ya toh. Jadi ini kurang 2. Tapi dengar baik-baik, seperti yang Tuhan sampaikan bahwa betul apa yang disampaikan oleh mereka semuanya, perkataan-perkataan iman, bahwa mereka pasti akan menuai dengan sukacita. Itu betul terjadi. Sudah ketahui ya hari ini ya, Israel itu bangsa yang bukan bangsa besar, teritori wilayahnya juga tidak besar kok, apalagi di tengah-tengah Liga Arab. Tapi tangan siapa yang bisa melindungi dia sehingga dia bukan hanya tetap survive, tapi bahkan melahirkan orang-orang pintar dengan otak kapasitasnya yang memang jauh lebih besar dari kebanyakan manusia lainnya. Satu orang-orang Yahudi itu bisa menggoncangkan ekonomi dunia itu, saudara ingat yang namanya George Soros itu, ingat. Bahkan Wall Street juga dipenuhi dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar ya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan. Sebab apa? Kalau Tuhan yang memerintahkan saudara, Tuhan juga yang akan melengkapi saudara. Itu sudah rumusnya, nggak mungkin enggak. Kalau saudara sudah dapat visinya Tuhan, saudara lakukan, nanti Tuhan yang akan equip saudara. Kita ini cuma tinggal ngelakoni, do you know what is the meaning of ngelakoni? Jalani tok. Sisanya itu Tuhan yang tata. Beneran. Itu beneran saudara. Itu yang saya rasakan. Loh hidup saya itu sepenuhnya anugerah. Betul. Saudara tahu tahun ini saya saksikan ya. Saya harus bayar KPR itu 2 kali lipat dari nilai yang biasanya saya bayar. Kenapa? Karena dulu waktu COVID itu saya ikut relaksasi, tahu relaksasi. Jadi sementara waktu enggak bayar tuh. Enggak bayar. Tapi ternyata tahun ini itu pembayarannya 2 kali lipat dan saya baru tahu di bulan Januari kemarin. Saya sudah begini, aduh wis gak iso wis angkat bendera putih wis ndak iso, ndak mungkin bisa. Bener saudara. Saya sudah bayar bulan Januari di nilai yang biasa saya bayar, saya ditagih lagi. Loh kok saya ditagih lagi kan saya sudah bayar. Loh iya Pak, ini kan nilainya segini untuk tahun ini Pak. Matang saudara.
Istri saya tidak tak kasih tahu. Kenapa? Tidak tega saya kasih tahu. Saya cuma doa sama Tuhan. Saya bilang, wis gak iso, wis aku nyerah. Wis silakan. Kalau bang mau ambil silakan. Bener. Ini Tuhan tahu. Bener saudara. Masuk bulan kedua juga begitu. Pak, kami kasih kesempatan Pak sampai bulan ketiga ya Pak. Saya bilang, gak iso. Gak bakalan nututi bayar segitu. Karena waktu itu mobil masih harus nyicil. Belum lagi anak juga masih minum susu. Susunya anak itu lumayan saudara. Kalau satu kaleng itu misalnya sampai jeng, ya toh, sebulan misalnya 5 kaleng sudah berapa? Tiopuas ya, untuk susunya tok. Itu kalau anaknya normal, ini anak yang geragas. Petong kaleng saudara, ya toh. Itu baru susunya, belum saya ngudek. Mama ini, bibir cuma 2, lipstiknya 14. Ya toh. Warna merah itu merah maron, merah bata, merah telkomsel, merah macam-macam saudara itu. Dipakainya cuma satu-satu gini toh. Enggak mungkin sini kuning dikit, ini hijau dikit, ini kan enggak mungkin begitu. Waduh, biaya rumah tangga juga pasti besar. Saya bilang, oke, enggak isa wis. Enggak bakalan isa. Tapi satu kali sudah tiba-tiba saya tuh mikir begini, jangan-jangan ini Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya nih. Seperti beberapa waktu sebelumnya. Wis, saya tak doa dulu. Saya menenangkan hati. Saya mengambil waktu untuk doa, saya doa Tuhan, kasih tanda ya Tuhan. Kalau memang aku harus bayar ini, besok di rekeningku harus ada nominal segini. Saya begitu saudara, yaitu iman saya. Besok harus ada nominal. Kalau memang ada nominal segini, berarti Tuhan kehendaki saya untuk maju terus. Sudah tahu, pagi-pagi jam 9 setelah doa pagi, saya tidak ngomong sama siapapun. Istri saya tidak tahu. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang, maaf ya, misalnya, Pak Ibu tolong doakan saya ya, karena saya sedang dalam pergumulan. Itu enggak minta doa, itu minta sumbangan. Saya enggak mau lakukan itu. Saya berdoa sama Tuhan. Saudara dengar ya, jam 9. Saya itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Buka M-Banking. Kau waget sudah. Bukan cuma seperti yang saya minta, dilebihi sama Tuhan. Waduh, saya kalau ngomong gini merinding sudah. Saya langsung lihat apa mutasi rekening, saya tahu dari tak telepon. Pak, kok tiba-tiba ngasih berkat ke kami? Ya Pastor, saya itu ucapan syukur. Terima kasih sudah didoakan. Saya sudah sembuh dari COVID. Saya sudah negatif. Puji Tuhan, itu ucapan syukur Pastor. Oh puji Tuhan, sing satu ini tak telepon. Ini kok tiba-tiba tadi ini ya kirim berkat. Ya Pastor, saya nanya-nanya nomor rekeningnya Pastor dari temen. Ada yang tahu ternyata. Saya mau kasih berkat. Saya soalnya baru dapat tender. Bayangin. Dilebihkan langsung tak telepon bangi, tak terus no bayari tak gitu. Banknya bilang gitu, Pak, Bapak bisa mengajukan keringanan kok, nanti yang beberapa ratus ribu di belakang itu bisa dihapuskan. Gak minta keringanan aku. Dalam hati saya begini, turun ngerti Tuhanku, saya bilang, nek Tuhanku berperkara, tak bablas no, bener sudah. Dan sampai sekarang ini sudah hampir selesai, kan ini sudah bulan 11, bentar lagi bulan 12. Bulan 11 sudah saya bayar, bulan 12 sudah ada juga yang bisa untuk bayar. Jadi puji nama Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita cuma ngelakuin aja, wis jalani aja, gak usah mikir penghidupan kita. Amin saudara? Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ngomong begini ya, ini tidak ada di persiapan saya loh. Serius, saya mau expose 2 ayat itu sebenarnya. Tapi entah kenapa, mungkin ini memang kehendak Tuhan menguatkan pelayan-pelayan Tuhan atau siapapun di antara kita. Bener, jangan, tidak usah pikirkan hidupmu. Pikirkan pelayananmu saja. Nek istrimu bilang, kau ya mas ya, kau gak mikir kerjaan belas. Loh ya aku mikir nih teman, kan ini ada pelayanan, ya wis lah, memang panggilanku melayani Tuhan, jalani saja. Ya saya tidak bilang berarti saudara tidak usah kerja, enggak. Nah, kalau saya kan memang dipanggil untuk apa? Full time. Saya tidak mikir penghidupan saya, benar saudara. Tak kasih kesaksian terakhir, tak tutup dulu biar saudara semakin lega ya. Oh puji Tuhan, Alkitabnya ditutup berarti merini buyar kan begitu ya. Tahun lalu anak saya itu mau masuk TK, sudah. Umur 4 tahun, yang pertama mau masuk TK. Lalu kemudian istri saya itu bilang begini, bulan Januari itu, sayang, ini Audrey harus masuk TK loh. Dia bilang, iya kan masih online, masuk TK online, sakno. Saya alasan begitu. Padahal ya dia tahu keuangan saya. Saya alasan begitu juga karena memang belum ada berkat untuk daftarin TK. Saya cuma melayani Tuhan saja.
Saudara tahu, waktu berjalan bulan Februari, sayang, ini loh ada kesempatan kalau kita daftarnya sekarang ada potongan. Alah, wis nek gak usah TKA lah, langsung TKB. Saya bilang begitu. Terus itu saya bilang, gak iso yo nek zamanmu. Zaman saya dulu bisa, nggak pakai nol kecil, langsung nol besar, bisa. Sekarang nggak bisa, katanya begitu. Ya sudah, ya wis gampang, nanti aja. Sudah, walaupun nggak pakai potongan, kalau memang Tuhan izinkan kita daftarnya di akhir-akhir, ya nggak apa-apa. Kami ke TP, jalan-jalan, cuma jalan-jalan aja ke TP. Handphone saya berdering. Ada seorang teman, Pak, Audrey mau ulang tahun ya? Iya, tapi masih lama kok, masih April. Itu bulan Februari. No, itu Januari. Iya, Januari. Masih lama kok ulang tahunnya. Umur berapa sekarang, Audrey? 4 tahun. Oh, puji Tuhan, cepet ya. Iya. Loh, berarti 4 tahun tuh sebentar lagi TK. Iya, mari kita TK. Terus dia bilang, sudah daftar Pak TK-nya? Aku masih cari-cari, masih tak pikir-pikir mau tak sekolahkan ke Amerika apa ke Australia gitu. Ya, teman-teman kadang rotok meliti titik, enggak apa-apa lah ya. Saya masih cari-cari, saya bilang gitu. Berapa sih sekarang pendaftaran TK? Gak tahu, saya juga belum tahu. Istri masih mau cari-cari. Tanya-tanyanya yo. Nanti kalau misalnya sudah, kabari saya. Nanti biar saya yang bayar pendaftarannya. Saya bilang, loh, itu anakku tak bayarannya dewe. Saya bilang gitu. Gak apa-apa, ini berkat Tuhan. Tiba-tiba saya tergerak untuk ini biar bayari sekolahnya Audrey. Enggak apa-apa, nanti saya yang bayari ya. Temen tak? Iya, ya oke, temen lo ya awas kan. Enggak lah, saya enggak gitu lah, masa saya gitu ya toh. Saya, oh iya ta, ya wis puji Tuhan, oke, ya nanti tak kabari. Ada satu TK di dekat kami sudah murah, ya enggak murah sih, maksudnya itu waktu itu pembayarannya cuma 2,5, mendaftarnya 2,5, bulanannya 320. Saya bilang ini ada TK dekat rumah 2,5, sebulannya 320. Oh ya sudah, tak transfer ya, minta nomor rekeningnya ya Pak ya. Ya wes, timbangan ini kok wongin lali, tak langsung sudah itu. Saya tahu langsung ditransfer, bukan cuma biaya pendaftaran, bisa buat beli sepatu, beli buku, beli tas, beli meja dan yang lain-lain. Hidup saya itu anugerah, hidupmu juga anugerah. Yang penting kita melakukan saja yang Tuhan kehendaki. Ini Tuhan yang akan tata semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur karena melalui firman yang sederhana ini Tuhan ingatkan kepada kami bahwa sepenuhnya yang harus kami lakukan adalah berjalan menurut dengan kehendak Tuhan saja. Kami akan tetap melayani Tuhan apapun keadaan kami. Kami akan tetap bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. Kami akan tetap menjadi istri yang baik bagi suami kami. Kami juga akan terus menjadi suami yang baik bagi istri, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Dan kami melakukan semuanya untuk Tuhan. Terlebih kami yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, biarlah kami juga terus melayani Tuhan dengan segenap hati kami, mempercayakan sepenuhnya kehidupan serta penghidupan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap kami semuanya menabur dengan cucuran air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa juga untuk Bapak Gembala, untuk seluruh keluarga, anak cucu menantu, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya PDL Roy ini ada oleh karena Tuhan, dan Tuhan juga akan terus memenuhkan segala sesuatunya, segala keperluan, bahkan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya, Pastor. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahan. Mari tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini karena kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami sepenuhnya adalah milik Kristus. Biarkan kami bukan hanya menghargai karya-Mu Tuhan, tapi kami jauh lebih daripada itu, kami menghargai Engkau pribadi yang bekerja bagi setiap kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Putut Petra Tuhan yang sudah Engkau pakai di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kehidupan hamba-Mu ini akan terus Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi. Tuhan memberkati
pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya. Tuhan berkati apapun yang menjadi doa pergumulan hamba-Mu Tuhan, yang genapi dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami malam hari ini Tuhan. Biarkan kami memberi dengan hati bersyukur dan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, persembahan bisa dijalankan sambil kita akan dengarkan pengumuman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, firman Tuhan yang luar biasa ya. Malam hari ini kita disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, lakukan aja bagianmu. Ya, lakukan firman Tuhan ya. Kepada firman yang Tuhan yang sederhana sekali. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu ada di dalam aku, firmanku ada dalam kamu, minta apa saja. Bahkan tidak usah minta kadang-kadang. Ya, kalau firman Tuhan ada dalam kita, kalau untuk apa? Kalau kita lakukan ya. Kalau kita lakukan bagian kita, melakukan perintah Tuhan, Allah akan lakukan bagiannya. Apa bagiannya? Minta apa saja dia kasih loh. Ya, lakukan bagian kita. Allah tidak pernah lakukan bagiannya sebelum kita lakukan bagian kita. Makanya Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya ditambahkan. Ya, segalanya Allah tidak akan lakukan bagiannya. Itu segalanya ditambahkan sebelum kita lakukan bagian kita. Tuhan tidak pernah lakukan bagiannya sebelum kita lakukan bagian kita. Amin. Maka lakukan noais, apapun keadaanmu, selaku noais perintah Tuhan. Apa yang dikehendaki, lakukan aja. Maka kau akan melihat ya penyertaan Tuhan. Makanya ada satu firman Tuhan yang juga luar biasa, Yesaya 65:24 ya, sebelum mereka memanggil aku sudah jawab, sebelum mereka berbicara aku sudah mendengarkannya. Kalau kita lakukan bagian kita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, terima kasih Pak Petra ya sudah jadi berkat kita malam hari ini. Ya kita semua diberkati. Oke, untuk pengumuman ya, untuk ulang tahun Elroy Natalnya Elroy di Jember, Elroy Jember itu dimajukan ya. Karena dari tanggal 3 Desember menjadi hari Sabtu jadi hari Jumat. Ya, dari hari Jumat karena tanggal 3 itu dipakai oleh gedungnya dipakai oleh GBI Rock ya. Tempat kita untuk ibadah, dan Elroy Perak itu tanggal 9 Desember. Elroy tempat ini tanggal 8 Desember. Elroy yang di Manado tanggal 13 Desember. Ya. Doakan supaya saya juga sama ibu akan menghadiri, akan memimpin juga ibadah yang di Elroy Manado. Kami akan berangkat tanggal 10 ya. Sekaligus juga untuk apa itu, kita akan puji Tuhan ya, berkat Tuhan luar biasa. Kita akan buka satu cabang lagi di kota Manado. Ya supaya mereka minta supaya kita dibukakan ya, ditabiskan. Oke, kita bantu doa ya, semuanya lancar. Bapak Ibu juga untuk acara ibadah kita rutin ya, harus kita ikuti ya. Baik itu doa pagi ya, sama seperti Pak Petra ya, Instagram itu ya, jam 5:30 sampai jam 6 setiap pagi, Senin sampai Sabtu. Ya juga ada Zoom ya, Zoom meeting itu kita ibadah membahas firman Tuhan ya, FA di hari Rabu ya, Rabu 6:30. Dan juga ibadah tatap muka ini ya, doa puasa juga ya hari Senin pagi ya, jangan lupa ya kita ikuti. Nah, jangan juga doakan untuk rencana kita ke mana itu, Israel ya, Elroy akan ke Israel ya, sudah baru terkumpul sudah 7 orang mungkin ya. Jadi kita ada kerjasama dengan travel yang ibunya maksudnya yang punya tuh ya baik orangnya pendeta juga hamba Tuhan
Ya dia akan ikut untuk ke Manado, dia akan ikut ke Jember, akan ikut, dia mau bikin presentase ya di sana ya. Dia bilang, Pak saya ikut ke Manado Pak, saya bikin presentase di Manado. Boleh, oke sama-sama, jadi doakan supaya semuanya lancar ya. Oke itu saja, kita berdiri, kita tutup untuk. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari dengan penuh syukur bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku satu kali lagi dengan penuh percaya, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersukacita, beruntung kalau kami semua memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani, terlebih-lebih berkat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Bersyukur, terima kasih Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga firman-Mu Tuhan. Tuhan biar Roh Kudus meteraikan bagi kami setiap kami dan mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Petra Tuhan, pakai dia lebih luar biasa, dahsyat dimanapun dia, Tuhan utus dia, Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak jiwa, umat Tuhan, gereja Tuhan, pelayan ada banyak bangsa, suku bangsa yang dia Tuhan percayakan dia layani. Berkati keluarganya, semua kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua program-program PDL Roy, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah-ibadah Natal, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, Tuhan semuanya kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik bersama WL, Tuhan berkati mereka, pakai lebih luar biasa. Bukan hanya di tempat ini, bahkan kami percaya Tuhan akan utus mereka sampai ke bangsa-bangsa. Mereka menjadi berkat, nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan BDL Roy yang sakit, Tuhan berikan belas kasihan. Ibu Herman, Tuhan berikan belas kasihan. Tuhan jamah bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil, pulihkan kakinya dalam nama Yesus. Oleh Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami masalah rumah tangga, ekonomi, masalah apa saja, Tuhan berikan jalan keluar. Yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam, bangunkan semangat mereka. Dengan demikian yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kami tetap berdoa untuk kebutuhan jemaat. Tuhan kirimkan berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang bekerja, berkarya, berbisnis, Tuhan buat mereka berhasil, sukses Tuhan.
jauhkan daripada kemacetan, kebangkrutan, kegagalan, dan juga kecurangan dijauhkan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah kuliah dibuat Tuhan berhasil, akal budi, kepintaran, kemampuan, hikmat dan juga semangat belajar tambahkan bagi mereka, sehingga Tuhan masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka, bikin boleh raih di dalam nama Yesus. Perlindungan atas kami semua umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, negara bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintahan yang ada Bapak Joko Widodo diberkati, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, beri kami kerendahan hati, kami boleh bergandengan tangan sama-sama melayani. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, penghiburan dan juga persekutuan kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan Shalom. Yesus memberkati. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Mengubah air menjadi anggur manis bagiku. Mengubah ratap jadi tarian indah bagimu.